Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang Al-Mujid memiliki ruangan podcast sendiri ya, dan insya Allah akan berjalan dengan podcast dengan istiqomah. Amin, amin. Amin. Amin Allah. Saya Muhammad Nafis Jalal sebagai host podcast perdana di Al-Mujid kali ini. Dan selamat datang di podcast Al-Mujid. Always in progress. Allahu Akbar. Oke, jadi pada malam hari ini adalah podcast perdana kita ya. Ya. Oke, di depan Anda sudah hadir seorang narasumber dan merupakan seorang ketua organisasi santri pesantren Padu Al-Mujid. Kepada narasumber, kita ingin memperkenalkan. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk memperkenalkan diri secara detail. Baik, nama Ana Muhammad Iqbal, atau biasa di pondok ini kita dipanggil Al-Ah, yang artinya abang. Jadi panggil saja Al-Ah Iqbal. Jadi saya duduk di kelas 5 KMI yang status sekarang Anda menjabat sebagai ketua OSPM. Alhamdulillah. Jadi saya bertempat tinggal di kota bawah, yaitu di TikTok. Pasti orang-orang yang Sabang, asli Sabang, lahir di Sabang, tu pasti tahu TikTok itu di mana. Baik Kak. TikTok ya. Ya. Oke. Sebelumnya nih, sebelum Allah jadi ketua OSPM, pernah menyangka nggak bahwasannya Allah kok bisa? Mungkin Anda cocok jadi ketua OSPM itu. Jadi pertama tu mulanya Anda nggak sangka ya. Jadi kok bisa menjabat sebagai kandidat OSPM. Jadi Anda tuh nggak nyangka kenapa Anda bisa dipilih untuk menjadi kandidat. Jadi sedangkan teman-teman Anda atau kawan-kawan Anda tuh lebih baik daripada Anda tuh perasaan Anda ya. Jadi alhamdulillah Anda diutus menjadi kandidat tuh bahwa rasanya nggak jangka sih ya. Kenapa kandidat ketua OSPM? Karena ketua OSPM tuh sangat berat kalau di pesantren ini. Jadi tanggung jawabnya tuh lebih berat lah kita katakan. Jadi perasaan Anda ya nggak duga lah kayak gitu. Oke, mungkin perasaan Al-Ah terpilih menjadi ketua OSPM itu tidak menduga. Iya. Nah, berbicara tentang OSPM nih, apa sih bagian-bagian terdapat di OSPM? Coba mungkin penonton penasaran nih. Jadi bagi-bagi penonton yang apa itu OSPM sebenarnya. Jadi OSPM adalah organisasi santri pesantren terpadu Al-Mujadid, atau disingkat menjadi OSPM, yaitu rohnya pesantren atau pondok. Jadi kami ini diutus pada ustaz-ustaz untuk mengatur atau melayani pondok ini dengan sebaik-baiknya. Jadi di dalam OSPM itu menjadi banyak bagian-bagian yang terdapat di dalamnya, seperti bagian keamanan yang menjaga ketertiban pondok ini, bagian bahasa yang menjadikan suatu lingkungan-lingkungan yang berbahasa resmi seperti bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita di sini dilatih untuk berbahasa asing. Yang selanjutnya adalah bagian kebersihan, yang mana menjaga pondok ini tertib dalam kebersihannya, karena an-nazafatu minal iman, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Pasti bagian-bagian yang lain seperti dapur, olahraga, dan banyak yang lainnya seperti itu. Oke, alhamdulillah. Berarti seperti yang tidak kita duga, Al-Mujadid ini memiliki program kerja yang baik ya. Alhamdulillah. Oke. Nih, Al-Ah udah jadi ketua OSPM nih. Al-Ah udah jadi ketua OSPM ini di Al-Mujadid. Oke, mungkin Al-Ah nggak menduga bahwasannya Al-Ah bisa terpilih menjadi ketua OSPM. Ya, pasti. Ini mungkin penonton penasaran, apa sih yang membuat anggota-anggota pesantren terpadu Al-Mujadid ini ingin memilih Al-Ah? Apa sih visi misi Al-Ah itu? Jadi mengenai visi misi, Al-Ah mempunyai visi misi. Yang pertama adalah visinya adalah menegakkan atau menetapkan karakteristik para santri yang bagus atau adab yang akhlak yang mulia. Pada ustaz-ustaznya kita menegakkan visi pertama itu adalah dengan karakteristik yang baik. Yang misinya adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas bahasa. Jadi bahasa itu sangat penting karena dengan bahasa kita bisa meraih dunia. Jadi kita dengan bahasa itu menjadi para pencari ilmu yang sungguh-sungguh. Jadi yang selanjutnya adalah menetapkan sikap 3S atau sapa, senyum, dan salam. Jadi kita banyak prokur menegakkan akhlak dan adab para santri khususnya. Ya. Mungkin
dapat kita ketahui bahwasanya Allah Iqbal terpilih menjadi ketua OSPM adalah memiliki visi dan misi yang baik. Alhamdulillah. Mungkin selama menjabat menjadi ketua OSPM ini banyak keluh kesah dan hal yang paling sulit Allah jalani selama menjadi ketua OSPM ya. Mungkin penonton semua mungkin penasaran. Apa sih keluh kesah yang Allah jalani selama ketua OSPM menjadi menjabat ketua OSPM ini? Jadi mengenai keluh kesah ya. Jadi ana tuh ngeluh saat banyak kegiatan yang kita jalani bersama-sama, khususnya pada OSPM atau bagian-bagian tertentu. Jadi mereka tuh banyak yang menyepelekan atau meremehkan. Jadi mereka tuh banyak sekali yang menganggap, oh ini enak nih, berarti nggak usah jalan-jalan kali lah peraturannya. Jadi itu ada ngeluhan di situ. Jadi mengapa mereka menganggap hal kecil itu menjadi sepele? Karena hal-hal kecil itu menurut Ana ya, hal yang kecil tuh kalau ditumpuk-tumpukkan menjadi besar. Jadi hal-hal yang kecil tuh menjadi lebih besar kalau kita diamkan. Jadi itu Ana ngeluh di situnya. Jadi Ana berkesah atau kesah li Ana sama ya kawan-kawan lah ya, yang mengenai kegiatan-kegiatan harian atau mereka susah untuk diajak kompromi atau bermusyawarah. Jadi banyak kesahnya situ. Banyak yang menyepelekan. Jadi itulah. Padahal kecil, tapi kalau kecil ditumpuin malah lebih besar. Ya. Oke, bagaimana sih cara menghidupkan organisasi selama ini? Jadi kalau mengenai organisasi itu hidup atau tidaknya, jadi kami mempunyai program mengumpulkan atau mengevaluasi setiap kegiatannya pada malam Sabtu atau Sabtu malam. Yang mana kita tuh OSPM dan Mudabir itu di Anda kumpulin. Jadi Anda evaluasi kegiatan mereka mingguan yang lalu. Jadi Anda teruskan apa saja itu yang salah dari mereka. Jadi Ana evaluasi itu. Ana evaluasi misalnya Mudabir kurang dalam kegiatan ini atau Mudabir kurang dalam mengurus anggotanya di asrama. Bukan mengenai masalah Mudabir aja. Jadi OSPM juga Ana evaluasi. Jadi evaluasi tentang OSPM bagian bahasa tidak jalan atau misalkan OSPM bagian bahasa menegur anggotanya berbahasa Indonesia sedangkan dia itu berbahasa Indonesia. Jadi evaluasi itulah menjadi mereka lebih baik untuk kedepannya. Seperti yang Allah ngomong selama ini tuh, bahwasanya laki-laki itu dilihat dari perkataannya. Ya. Oke. Nih sebagai Allah ketua OSPM nih, bagaimana sih tanggapan Allah menurut anggota-anggota yang sering melanggar ataupun menyepelekan sebuah peraturan itu bagaimana sih? Itu tergantung sebagaimana al-ahnya atau kelas 5 atau kelas 6-nya. Mereka pasti melihat perkembangan abang-abangnya di sana. Jadi mereka itu agak tercerminkan atau menjadi contoh yang tidak baik. Jadi abang-abangnya itu mencontohkan kepada adik-adiknya itu tidak baik. Berarti mereka, anak pertama kelas 1 pernah masuk. Jadi anak lihat abang kelasnya, kelas 2-nya kayak gini. Jadi mereka mengikuti uswah mereka. Jadi ya kita harus memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jadi OSPM dan Mudabir itu lebih menjadikan sikapnya sebagai uswatun hasanah kepada adik-adiknya, sebagai contoh-contoh untuk kedepannya yang lebih baik. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Iqbal. Oke. Ya. Mungkin tindakan atau tanggapan Allah tentang orang yang melanggar tuh akan terdapat jika orang yang atas itu melanggar, pasti yang bawahnya melanggar kan? Iya, pasti. Karena orang yang atas itu mungkin jadi uswah bagi yang bawah. Bagi uswah bagi adik-adiknya. Oke, mungkin penonton sekalian mungkin sudah tahu bagaimana bagian-bagian tersebut menjalani peraturannya dan menjalani tugas-tugasnya. Oke, mungkin menurut Allah nih, bagian apa sih selama 1,5 bulan ini Allah menjabat menjadi ketua OSPM yang paling menonjol bagian apa sih? Ya, menurut Anda sebagai ketua OSPM, ya bagian yang paling menonjol itu adalah bagian keamanan dan bahasa. Jadi mereka itu keamanan tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan pondok ini. Jadi mereka sangat menonjol. Apapun itu kegiatan mereka, sedikit apapun kesalahan para santri yang membuat di pondok, pasti sangat
terlihat bagi ustaz-ustaznya. Jadi mereka menjaga santri-santri para penuntut ilmu di sana. Mereka menjaga dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Jadi keamanan itu sangat menonjol di Pondok Pesantren Terpadu Al-Mujadid. Dan bagian bahasa yang kedua. Bahasa pasti sudah tahu adalah mahkotanya pondok. Jikalau mereka tidak berbahasa, maka bagian bahasa itu akan dituntut pada nanti kan ada evaluasinya, ya kan? Jadi mereka bagaimana harus menetapkan berbahasa resmi pada mereka. Jadi mereka harus tegas-tegasanlah dalam berbahasa. Jadi jikalau anggota atau para santri-santri tidak berbahasa, apa gunanya pesantren? Kita bagaikan seperti raja tanpa mahkota, ya kan? Jadi kan bahasa adalah mahkotanya pondok. Oke, berarti bagian keamanan. Keamanan adalah yang mengurus anggota dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, pasti. Oke, dan bagian bahasa. Tidak lupa dari penonton, al-lughatu tajul ma'had. Mahkotanya pondok adalah bahasa. Oke, membahas tentang mudabbir nih Mudabbir adalah seorang yang berperan penting di dalam asrama. Pastinya. Oke, dia mengurus anggota, dia mengurus segala permasalahan di asrama. Pasti 24 jam lebih kepada anggota. Oke. Apa sih menurut Al-Ah keluh kesah dan cobaan yang dialami oleh para pengurus asrama itu apa sih ya? Pastinya mereka itu dari anggota menjadi mudabbir itu sangatlah susah pastinya. Pasti mereka merasakan, ana dulu jadi anggota, ana diatur oleh abang-abang ana, oleh mudabbir asrama ana. Jadi kalau mereka sekarang diangkat menjadi mudabbir, pasti mereka itu lebih besar tanggung jawabnya. Bukan mereka mengatur diri sendiri lagi, tetapi banyak orang yang harus mereka atur. Jadi rasa keegoisannya harus ditinggalkan. Jadi mereka harus mengatur anggotanya mulai dari bangun pagi, tadi sekolah nantinya, mandi, makan, dan banyak kegiatannya yang harus mereka tuntun mereka yang lebih baik. Jadi mereka itu banyak tugas yang mana mereka harus meneliti atau banyak harus rela berkorban. Mereka berkorban lebih diri sendiri itu, ya udah anak mandi, rela anak mandi, atau rela anak makan untuk anggota anak. Jadi mereka itu harus senantiasa rela berkorban demi anggota-anggotanya di asrama. Seperti itu. Oke, sebagai penjelasan Al Iqbal tadi, bahwasanya mudabbir di asrama adalah orang tua bagi anggota ya. Pastinya. Orang tua yang menjalani dan mengurus anggotanya dari pagi sampai tidur lagi. Oke, membahas tentang mudabbir nih Ya. Mungkin dari Allah ada bahwasanya cobaan yang paling berat bagi mudabbir itu apa sih Ya, pastinya ya cobaan, kita kan siap dipimpin dan siap memimpin. Jadi kita saat sekarang menjadi mudabbir, menjadi OSPM, itu pasti kita sekarang dalam keadaan atau posisi memimpin seseorang yang lebih di bawah kita. Jadi hal yang paling berat atau lebih melelahkan adalah memimpin, karena kita harus senantiasa berkorban demi mereka itu yang lebih baik. Jadi mereka harus taat peraturan atau taat segala kegiatan. Jadi mereka itu lebih terbimbing oleh kita. Maka kita harus senantiasa mengutamakan orang lain terlebih dahulu, atau mengutamakan anggota-anggota kita terlebih dahulu daripada diri sendiri utamanya. Mudabbir di asrama itu kelas 1 SMA ya? Ya, kelas 1 SMA semester 2. Semester 2. Jadi kelas 2 SMA ada jadi pengurus asrama memang. Ya. Udah hakiki. Oke. Jadi pengurus asrama nih Pengurus asrama mungkin dari dia menjadi anggota yang dipimpin, dan setelah dia menjadi mudabbir itu pasti shock, sudah dia memimpin dia. Ya. Sudah memimpin anggota-anggotanya. Bagaimana tips Al-Ah ini untuk bisa menjaga kewibawaan seorang pengurus asrama ini gimana ya? Jadi masalah kewibawaan mereka, kita pertama melakukan tips dengan tidak mendekatkan diri kepada anggota yang lebih akrab atau lebih lengket seperti dulu. Ya. Seperti kita kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, mereka bermain bersama-sama. Jadi mereka lebih
klub lah, lebih dekat atau dengan istilah adik atau abangnya lah, ya kan. Jadi kita menjaga wibawa kita dengan hal seperti itu. Jadi mereka boleh bercurhat kepada kita. Istilahnya kita adalah orang tua mereka di asrama. Jadi sekedar saja atau sekedar dalam hal yang lebih mengutamakan kedisiplinan. Jadi mereka boleh curhat tentang jadi kayak mana nih anak jalanin aturan ini. Jadi anak seperti apa, anak punya masalah seperti ini. Jadi mereka lebih patuh kepada mudabirnya, dan mudabirnya harus menjaga wibawa seperti itu. Jadi mereka tidak terlalu akrab dengan anggotanya, dengan berbicara lebih dengan bahasa Indonesia kepada anggotanya. Jadi mereka harus menjadi uswah yang baik bagi anggota-anggotanya. Baik. Oke, mungkin pembahasan tentang mudabir sudah jelas ya penonton. Ya. Mudabir pengurus asrama adalah orang tua bagi anggota-anggota di asrama. Bagaimana dia mengatur anggotanya dari bangun pagi sampai tidur lagi, pergi ke sekolah, mengatur bagaimana dia sudah mandi atau belum, makan atau belum, dan sebagainya. Oke, mungkin di pembahasan mudabir kita sudah akhiri. Bagaimana seorang organisasi santri pesantren Terpadu Al-Mujadid itu mengurus program kerja yang sangat baik. Apa sih tips nih sebagai pesan terakhir bagi penonton sekalian? Baik, para penonton-penonton sekalian atau teman-teman sekalian yang mengetahui apa saja tips sebagai kami untuk mengurus aktivitas atau kegiatan kami. Kami pertama melakukan tips yang pertama adalah keistiqomahan. Jadi kami melakukan istiqomah, pasti itu sangat berat. Jadi sebagai pengurus-pengurus yang terdahulu atau banyak yang pastinya orang pertama-tama dilantik itu pasti merasa ya udah, anak ketat di sini, anak harus pas kegiatannya harus sampai akhir nanti. Jadi anak berperasaan kayak mana ya? Seperti apa keistiqomahan itu tetap berjalan. Jadi pertama kami harus senantiasa mengevaluasi setiap minggunya. Jadi kami harus membenahi diri sendiri. Jadi kami itu harus selalu mengevaluasi setiap minggunya. Jadi kami lebih keistiqomahannya lebih di situ. Jadi yang tipsnya pasti yang pertama adalah keistiqomahan. Itu yang paling penting. Dan tips yang kedua sebagai anggota atau sebagai para kelas 1, kelas 2 atau sebagai anggota pesantren. Itu jadi pertama adalah harus senantiasa mendengar. Mendengar mudabirnya, mendengar OSPM-nya, yang mana mereka telah memberikan kita seluruhnya pembelajaran. Jadi mereka itu ada peraturan-peraturan yang harus kita jalani sebagai anggota. Jadi mereka harus mendengar. Yang kedua adalah meresapi. Jadi mereka harus meresapi apa yang mereka dengar. Jadi mereka itu harus senantiasa yang telah mendengarnya, harus mereka resapi di dalam hati mereka. Jadi setelah itu mereka harus senantiasa menjalaninya dengan keikhlasan hati. Jadi harus ikhlas. Yang penting adalah ikhlas untuk menjalani sebuah kegiatan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ala Iqbal. Setelah kita mendengar pembahasan tersebut mengenai Ketua Organisasi dan Pesantren Terpadu Al-Mujadid dan Pengurus Asrama, kita dapat menyimpulkan satu kesimpulan yang sangat baik adalah siap dipimpin dan siap memimpin. Kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.